Cuplikan pengalaman PowerPoint LBH episode Jakarta kali ini. ketika menangani kasus yang pelakunya itu adalah bapak tirinya. Ketika korban ini mengadukan kasus pelecehan yang dialaminya oleh si bapak tirinya ini, yang merupakan istrinya suaminya dari ibunya itu justru malah yang disalahkan itu adalah anaknya. Gimana kalau misalnya pelakunya adalah anak juga? Nah, apakah memang ada proses tersendiri atau sistem tersendiri untuk mengadukan si pelaku yang juga masih usia anak gitu? Selamat datang di PowerPoint. Halo Sobat Puan, hai. Halo. Ketemu lagi dengan aku Giska di PowerPoint episode kali ini. Nah, Sobat Puan apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan nggak sakit karena musim lagi kayak naik turun nih. Nah, sekarang hari ini PowerPoint kita akan berdiskusi bersama terkait dengan hak anak. Karena juga kita masih di dalam nuansa memperingati Hari Anak Nasional di bulan Juli, dan di Agustus nanti kita juga ada memperingati Hari Remaja Internasional. Nah, episode kali ini kita sudah bersama dengan Mas Said Naim, SH. Mas Said Niam. Oke. Kita sudah bersama Mas Said Niam, SH, seorang advokat publik di LBH Apik Jakarta. Apa kabar Mas Said? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya? Nggak batuk flu hari ini? Alhamdulillah tidak. Enggak ya? Karena aku udah kayak agak mulai berat-berat nih hidung nih. Hujan yang nggak ada tapi panas terus sih. Oke, Sobat Puan, kita akan kali ini karena kita sudah bersama dengan advokatnya LBH Apik, tentu semua juga sudah mengira-ngira ya apa yang akan kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kekerasan seksual pada anak. Nah, mungkin Sobat Puan sendiri juga sudah melihat banyak kasus yang diangkat di media sosial atau di televisi gitu, di berita-berita mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Nah, anak di sini tuh di range usia kalau berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia tuh dari 0 sampai 18 tahun ya. Nah, dan kalau berdasarkan data itu kalau misalnya terakhir yang kita lihat nih per minggu yang lalu kayaknya di Simfoni PPA sendiri itu anak yang mengalami kekerasan itu ada lebih dari 10 ribuan kasus. Itu kasus kekerasan pada anak, dan kebanyakan itu memang kekerasan seksual. Nah, kita mau nanya-nanya nih sama Mas Said yang mungkin sudah banyak menemui kasus itu juga ya Mas di LBH ya, banyak pengaduan ya Mas ya. Kalau mungkin pembukaan dulu nih, kalau di LBH Apik itu sebenarnya pengaduan yang terima apakah hanya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan secara general KDRT, tapi kekerasan pada anak ada juga nggak? Oke, nah kalau LBH Apik Jakarta sendiri memang menangani kasus yang kekerasan berbasis gender. Kalau kami menganggapnya GBV atau KBG gitu ya. Memang kekerasan yang pada intinya adalah punya kebencian tersendiri terhadap gender tertentu gitu. Karena gendernya dia dipukulin, karena gendernya dia diperkosa gitu kan. Lalu karena gendernya terus dia persekusi atau didiskriminasi bahkan. Nah, itu kasus-kasus yang memang erat kaitannya dengan kasus yang didampingi sama LBH Apik Jakarta. Nah, kalau range usianya itu memang kami hanya menangani memang gendernya adalah perempuan gitu ya. Dan range usianya baik dari usia anak maupun sampai ke lansia itu tetap kami akan dampingi gitu. Jadi ada ya kasus pengaduan. Dan beberapa kasus ke sana itu kan sempat jadi tren juga ya di LBH Apik Jakarta itu. Memang penyelesaiannya yang cukup aware juga cukup bagus gitu ya, dan APH cukup aware juga terhadap penyelesaian perkara yang korbannya itu adalah anak gitu, baik itu kekerasan fisik gitu ya, apalagi kekerasan seksual anak gitu. Kalau dari bentuk kekerasannya sendiri biasanya yang dialami anak tuh apa aja Mas? Yang
mungkin pengalamannya Oke, ya. LBH Apik. Kalau kami melihat bentuk kekerasan terhadap anak itu biasanya kami petakan jadi 4 tuh. Ada kasus kekerasan fisik gitu yang dimana dia dipukulin gitu ya, terus kemudian dia ditonjok dan dilempar dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua kami mengklasifikasinya itu terkait dengan kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual ini juga banyak bentuknya itu. Ada yang kekerasan seksual bentuknya itu eksploitasi, pencabulan, pemerkosaan gitu ya. Bahkan bukan hanya di ranah luring saja tapi juga di ranah daring gitu ya. Bagaimana mekanisme grooming lewat digital gitu. Lalu kemudian ada kekerasan berbasis gender online gitu atau yang di Undang-Undang TPKS itu menyebutnya kekerasan seksual berbasis elektronik gitu ya. Nah, itu juga ranahnya adalah digital, tapi kami tetap masukkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak gitu ya. Ada juga kasus kekerasan psikis gitu ya, di mana anak-anak tersebut mengalami bullying gitu ya, terus kemudian mengalami diskriminasi karena misalkan dia perempuan gitu, lalu kemudian karena dia anak kecil dan atau karena etnis tertentu ya, dia mengalami diskriminasi terhadap dari teman-temannya gitu. Lalu kemudian banyak juga bentuknya bisa dibentak-bentak gitu ya, dari misalkan orang tuanya atau bahkan dari orang-orang terdekatnya, baik itu gurunya gitu ya di sekolah pendidikan maupun orang-orang terdekatnya itu di lingkungan sosialnya gitu. Nah, selain itu ada juga kekerasan penelantaran ekonomi yang dialami oleh anak. Nah, biasanya kasus ini yang dialami oleh anak itu ketika orang tuanya divorce tuh biasanya gitu kan, dimana hak asuh anak jatuh ke tangan orang ibunya misalnya, lalu kemudian bapaknya itu tidak bertanggung jawab atas penafkahan terhadap anak, meskipun di dalam putusannya itu tercantumkan di situ bahwa orang tua khususnya bapak bertanggung jawab penuh terhadap nafkah anak gitu ya, baik itu nafkah secara kelangsungan hidup sehari-hari maupun terhadap pendidikan anaknya gitu. Tapi prakteknya memang itu tidak berjalan lurus gitu ya, sehingga itu berdampak pada kesehatan anak, bahkan pendidikan anak yang semulanya dia pendidikannya bagus gitu ya, jadi downgrade. Lalu kemudian ada juga yang sampai memutuskan tidak melanjutkan sekolahnya karena memang ekonomi keluarga yang sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk kekerasan penelantaran terhadap anak gitu. Kalau dilihat dari bentuk-bentuk kekerasan pada anak nih udah jelas ini ya, semuanya itu melanggar hak anak ya. Betul. Kalau kan hak anak tuh ada 10 kalau nggak salah kalau di di perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak, tapi yang biasanya teman-teman forum anak tuh juga sering mensosialisasikan tuh ada hak hidup, hak tumbuh kembang, betul. Partisipasi sama perlindungan gitu. Nah, semuanya tuh dilanggar gitu. Jadi mungkin kita juga harus aware, nggak harus hafal apa aja sih bentuk-bentuknya, tapi ketika kita melihat hak anak sudah dilanggar, itulah bentuk kekerasan. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah, kalau dilihat tadi juga dari segala macam bentuk kekerasan itu, berarti kekerasannya bisa terjadi di mana aja Mas ya? Di berbagai tempat ya. Berbagai tempat. Nah, kalau Iya, silakan Mas. Nah, kalau kami lihat sendiri itu memang di mana ruang ketika memang ada pelaku itu bisa terjadi dimanapun. Tapi memang umumnya ya atau seringnya kekerasan terhadap anak itu terjadi di ranah privat, tidak di ranah publik gitu ya. Entah itu skupnya adalah di rumah atau di tingkat pendidikan yang sifatnya ada sekolah gitu ya, yang sifatnya dari ruangan kecil gitu ya, di mana belum tentu ada orang yang melihat pada saat dia mengalami kekerasan. Apalagi khususnya adalah kekerasan seksual terhadap anak gitu kan. Kami menganggapnya bahwa kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu ya kepada korban itu dipastikan tidak ada orang yang melihat secara langsung, mendengar, bahkan mengetahui. Kenapa? Karena kalau misalkan ada saksi yang melihat secara langsung, itu perkosaan itu tidak pasti terjadi, Mbak. Karena pasti udah dicegah sama orang dulu kan. Oh iya, benar. Logika sederhananya seperti gitu itu. Karena ada anak kan di situ yang apalagi jadi korban. Apalagi anak yang jadi korban kekerasan seksual gitu kan.
di mana semua orang harusnya aware gitu ya bahwa meskipun anak kan ada banyak tuh yang menganggap ini kan pacaran, ini kan concern dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau di dalam undang-undang kita perlindungan anak itu juga masuknya dalam tipu muslihat bujuk rayu, bagaimana anak itu di grooming gitu ya, dilakukan bujuk rayu dan sebagainya, lalu kemudian dia bisa jadi jatuh cinta memang gitu ya, atau bisa jadi ketergantungan secara emosional atau finansial gitu, sehingga dia bersedia melakukan atau melakukan hubungan seksual itu. Tapi kami menganggapnya clear bahwa itu termasuk kekerasan seksual terhadap anak gitu. Itu harusnya publik juga udah mengetahui ya bagaimana grooming itu dilakukan oleh pelaku-pelaku, apalagi misalkan pelaku-pelaku yang predator yang paham banget gitu bagaimana mekanisme membujuk anak yang supaya dia itu menerima mau gitu kan. Bahkan dalam beberapa kasus yang kami tangani itu anaknya ini orang tidak mampu, dikasih uang cuman 10.000 saja. Cuman 10.000 saja dia akhirnya dari pelaku korban akhirnya bersedia tuh. Bukan bersedia ya, maksudnya korban akhirnya diajak oleh pelaku gitu ya. Dan itu sudah akhirnya diproses secara hukum gitu ya. Karena itu merupakan tipu muslihat bentuk bujuk rayu gitu ya, iming-iming dari orang dewasa kepada anak untuk melakukan kekerasan seksual gitu. Ini juga kan kalau yang kita tahu yang namanya anak itu di beberapa momen kayaknya, dan mungkin juga ada di kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang berlaku gitu Mas. Kayak anak tuh sampai umur 17 tahun keputusan tuh ada di orang tua ya kalau nggak salah. Terus juga maksudnya dianggap masih belum mampu memberikan keputusan gitu, apalagi terkait dengan mungkin yang berhubungan dengan perilaku seksual, aktivitas seksual dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Cuma memang karena dia adalah kondisinya anak, dia juga rentan dapat tekanan dari orang dewasa ya yang punya relasi kuasa ini. Dan pun nggak hanya dari orang-orang sekitarnya yang dikenalnya baru dikenal, tapi dari orang tua tuh juga ada peluang untuk menjadi pelaku juga nggak Mas? Iya betul. Nah jadi bahkan terhadap ini saya contoh kasus konkret aja ya, di mana orang tua juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual gitu kan. Tadi kan kakak menyampaikan bahwa anak ini apalagi secara proses hukum itu kan harus ada walinya, orang dewasa gitu kan, pendampingnya gitu, yang karena dianggap tidak cukup secara hukum gitu kan, sehingga ada orang dewasa yang jadi pendamping bagi anak ini gitu kan. Lalu bagaimana kalau pelakunya itu adalah orang tua sendiri yang harusnya itu jadi wali orang tua gitu kan, orang tua dari anak. Nah itu bisa juga dilakukan baik itu keluarga yang lain gitu, nggak harus orang tua sebenarnya, bisa saudara gitu ya. Atau kalau misalkan tidak ada saudara lagi selain pelaku yang merupakan orang terdekatnya dia, negara bisa mengambil alih kasus itu gitu. Nah jadi kalau misalkan pelakunya adalah orang tua, atau misalkan bisa jadi misalkan gini, korbannya anak, pelakunya itu adalah saudara jauh misalnya ya, sepupu atau apa gitu, melakukan kekerasan seksual, tapi kemudian keluarga cenderung menutup-nutupi gitu kan, tidak memproses hukum dan lain sebagainya. Nah itu juga kita bisa satu, memberikan penguatan dulu memang kepada orang tua bahwa ini merupakan kekerasan seksual gitu, yang harusnya orang tua juga aware, mendukung anaknya kalau misalkan anaknya mau memproses secara hukum gitu ya. Kalau misalkan itu tidak mempan juga, kita juga memberi edukasi, jangan sampai orang terdekatnya si korban atau orang tua korban itu justru menghalang-halangi proses hukum gitu, yang dimana itu adalah haknya si korban itu sendiri. Apalagi misalkan haknya butuh, selain proses hukum kan ada hak-hak korban yang lainnya ya, seperti hak atas pembunuhan psikologis korban gitu ya, hak atas pelindungan, terus hak atas misalkan pendidikan kalau misalkan dia di lingkungan sekolahnya mengetahui kasus itu gitu ya. Terus kemudian hak atas ganti rugi, restitusi itu juga hak korban yang harusnya diakomodir gitu ya, baik orang tuanya maupun negara sebenarnya gitu. Nah gitu, jadi jangan sampai juga orang tuanya itu justru jadi penghambat untuk penanganan kasus itu. Iya, karena
kalau udah keluarga tuh kadang seringkali emang ditutupi Iya, ya kayak yang kalau ini. dianggapnya aib gitu ya. Betul. Padahal yang jadi korban anak kan ya. Betul. Nah, ini juga itu kan tadi di lingkungan keluarga dan pasti di sekolah atau di lingkungan di sekitarnya juga sangat mungkin banyak pelaku sangat mungkin banyak orang yang bisa menjadi pelaku kekerasan itu kan, Mas. Nah, kalau di prosesnya sendiri kayak misalnya terjadi kalau tadi kan kalau terjadi di lingkungan keluarga itu bisa dilaporkan dan bisa didampingi oleh negara yang kayak gitu. Kalau misalnya terjadi di sekolah untuk proses hukumnya tuh apa step-step yang akan dilalui gitu kalau misalnya setelah pengaduan atau habis itu ada ini tuh apa Mas? Mungkin Sobat Puan biar tahu juga nih gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di ruang sekolahan gitu ya, lingkupnya kecil kan dia kan memang akademik gitu ya, yang mungkin bisa jadi nggak punya kapasitas penanganan kasus terhadap anak gitu ya, khususnya kasus kekerasan seksual gitu ya. Itu juga bisa memberikan merujuk seseorang kepada korban gitu ya kepada lembaga layanan yang memang concern di isu itu gitu, karena ya kami memahami pihak sekolahan belum tentu terkapasitasi terkait dengan penanganannya, tapi yang penting hak-hak khususnya korban ya itu juga harus dipenuhi, jangan sampai korban kekerasan seksual yang dikeluarkan oleh sekolahan gitu karena dianggapnya aib dan sebagainya gitu. Justru malah pelaku yang dilindungi itu tidak dibenarkan gitu kan, karena beberapa kasus yang ditangani oleh LBP Jakarta gitu ya itu baik pelaku maupun korban itu dikeluarkan karena dianggapnya adalah aib institusi pendidikan sekolahan tersebut gitu ya. Padahal itu langkah yang tiba-tiba diambil sekolah atau setelah ada proses langkah yang tiba-tiba diambil sekolah. Nah, itu juga dibenarkan gitu ya. Harusnya pihak sekolahan itu merangkul korban gitu ya, dan lakukan investigasi gitu ya. Ketika memang benar adanya terjadian pelecehan seksual terhadap anak, maka upaya yang dilakukan itu bisa melakukan kalau misalkan DO gitu ya atau pemutusan sekolah gitu ya, itu ya cukup kepada pelakunya saja, karena yang menjadi lingkungan pendidikan itu tidak nyaman, tidak inklusif ya pelaku, bukan si korban gitu. Nah, justru itu yang keliru sebenarnya dari pihak pendidikan. Harusnya memang korbannya lalu kemudian dilindungi tuh, ditanya kebutuhannya apa, apakah ingin misalkan proses hukum, penyelesaian bagaimana. Kalau misalkan proses hukum dan pihak pendidikan memang tidak memiliki kapasitas terkait itu, ya bisa aja dirujuk ke lembaga layanan yang memang concern di isu anak gitu. Jadi agar anak juga dapat terpenuhi haknya gitu. Tapi ini juga mungkin ya Mas ya, seringnya juga anak tuh dianggap perkataan anak tuh nggak selalu dianggap benar gitu. Kadang ada yang mungkin dia udah ngadu ke gurunya atau ngadu ke siapa, dia dilecehkan atau dia jadi korban kekerasan gitu. Tuh masih banyak yang kayak apa sih gitu doang, apa sih gitu aja gitu ya. Itu juga sering jadi tantangan juga kan sebagai. Iya, benar-benar. Iya. Nah, kadang-kadang ya kami lihat juga tenaga didiknya juga harus diedukasi gitu ya, terkait dengan kan biasanya kalau di sekolah ada guru BK kan, ketika ada aduan yang masuk dan sebagainya itu ya didengarkan aja dulu gitu kan, lalu kemudian diinvestigasi lebih lanjut, jangan sampai di judgment atau dianggapnya omongan sumbing kayak gini nggak terlalu penting dan sebagainya kayak apalagi gitu yang kan. Ngomong anak gitu apalagi kan. yang ngomong anak gitu, ini nggak mungkin ini nggak dipercaya lah intinya, sehingga anak itu nanti justru hilang kepercayaan dirinya ketika dia jadi korban, bercerita kepada guru PK yang harusnya dia adalah tempat yang nyaman buat cerita, malah justru omongannya nggak dianggap gitu. Iya. Kayaknya kalau kejadian di rumah juga pasti suka gitu ya, kalau misalnya pelakunya adalah keluarga apalagi betul. Jadi kayak yang nggak mungkin nih kakaknya begini misalnya gitu. Nah, ini ada salah satu kasus menarik juga Kak. Gimana tuh Mas? Ini pengalaman LBH Jakarta ketika menangani kasus yang pelakunya itu adalah bapak tirinya. Bapak tirinya gitu ya. Dia sudah satu keluarga, satu rumah gitu ya, satu rumah dengan korban. Ketika korban ini mengadukan kasus pelecehan yang dialaminya oleh si
bapak tirinya ini yang merupakan istrinya suaminya dari Ibunya. ibunya itu justru malah yang disalahkan itu adalah anaknya. Tapi dia udah ngadu nih pertamanya. Udah ngadu pertama dianggap tidak dipercaya. Yang kedua disalah-salahkan lagi. Kenapa kamu menggoda bapak tirimu gitu. Kenapa kamu suka berpakaian yang tidak tertutup di depan bapak tirimu? Itu kasus real. Justru malah yang dihakimi itu anaknya. Anak kandungnya dia padahal itu. Nah, padahal harusnya ketika dia mendapatkan aduan dari anak kandungnya, itu kan diterima, didengar gitu ya. Lalu kemudian ditanyakan langsung ke yang bersangkutan gitu kan. Apakah benar kalau misalkan, dan yang korban yang penting juga harus dilindungi ya, karena khawatirnya nanti kalau nggak di tempat yang aman itu jadi ancaman ke fisiknya gitu kan. Bisa jadi nanti dia dilukai dan lain sebagainya gitu. Yang penting tanyakan dulu kenyamanan korban gitu. Ketika memang dia butuh tempat pelindungan, ya bisa ditaruh di tempat keluarganya atau apa gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di situ adalah ketika pelakunya itu adalah orang yang dia sayangi gitu ya, orang terdekatnya itu justru malah terkadang itu yang disalahkan adalah korbannya. Gitu. Nah, padahal harusnya yang salah ini ya murni si pelakunya gitu kan, tidak mungkin apalagi korbannya adalah anak. Korbannya adalah anak. Dia secara hukum, dia kemudian secara pendidikan, secara keahlian itu juga jauh di atas atau di bawah rata-rata dari si orang tua kan. Apalagi si anak ini misalkan dia masih memiliki ketergantungan baik itu secara finansial gitu maupun secara emosional gitu kan, atau kasih sayangnya gitu. Demikian, itu fakta real gitu. Iya ya. Sangat disayangkan gitu saya orang-orang dewasa nih, kadang kita omongan anak tuh suka dianggap lewat aja gitu ya, padahal ya harus diinvestigasi, harus dicurigai dulu juga. Betul. Nah, Kak, gimana kalau misalnya ini Mas, gimana kalau misalnya pelakunya adalah anak juga? Nah, apakah memang ada proses tersendiri atau sistem tersendiri untuk mengadukan si pelaku yang juga masih usia anak gitu? Gimana kalau secara hukum? Kalau di sistem peradilannya itu memang ada dua ya. Kalau korbannya itu adalah anak, biasanya menggunakannya itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi ketika pelakunya itu adalah anak, sistem mekanisme penyelesaiannya menggunakan sistem peradilan anak atau yang biasa disebut adalah SPPA gitu ya. Nah, itu ada tahapan mekanisme penyelesaiannya yang memang dibedakan atau dipisahkan dengan orang dewasa gitu ya. Kalau orang dewasa itu ya pakainya KUHP gitu ya, hukum acaranya, terus pakai KUHP gitu. Nah, dan yang paling penting di dalam SPPA ini mekanisme penyelesaiannya adalah kepentingan terbaik untuk si anak itu sendiri gitu. Jangan sampai anak ini langsung motivasinya dilakukan pemindahan penjara gitu ya. Itu biasanya itu merupakan ultimum remedium. Ultimum remedium itu adalah penyelesaian terakhir aja ketika memang antara kedua belah pihak ini tidak sepakat dalam mekanisme penyelesaiannya RJ. Nah, upaya yang dilakukan biasanya itu RJ, restoratif justice kan, mediasi antara pelaku dengan korban. Dan bahkan kalau kita ngacunya di dalam undang-undang TPKS pun, itu kan memang tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan kan, tapi ada pengecualian ketika kecuali kalau pelakunya itu adalah anak. Nah, di undang-undang manapun setahu kami yang ada di Indonesia itu memang apabila pelakunya itu adalah anak, itu orientasinya bukan pemenjaraan memang, tapi lebih ke tindakan atau sanksi administratif gitu ya, atau bisa jadi rehabilitasi gitu. Kalau tindakan tuh apa Mas kira-kira kalau tindakan? Bisa tindakan sosial gitu ya. Bisa tahanan kota misalnya atau tahanan rumah gitu ya. Itu bisa, atau pulangkan ke keluarganya kalau misalkan keluarganya mampu, bisa
membimbing atau merehabilitasi anak ini agar anaknya tidak melakukan perbuatannya lagi dan sebagainya gitu. Nah jadi ke situ tuh. Iya, karena lagi ramai juga kemarin yang kasus itu pelakunya adalah anak dan korbannya adalah anak gitu. Anak Jadi gitu ya. iya, jadi orang-orang juga mempertanyakan nih kalau anak tuh akhirnya mau diapain nih kalau pelakunya Iya. anak gitu. Sedangkan anak juga harus dilindungi dan punya Harus usia, batas iya. usia juga gitu kan. Ternyata bisa ya tadi kalau misalnya tidak ada, kalau nggak tindakan, rehabilitasi atau juga apa tadi satu lagi, Mas? Sosial juga Iya, bisa. iya, benar. Nah, jadi yang penting dilaporkan dulu ya, diadukan dulu. Diadukan dulu bisa gitu, tapi proses penyelesaiannya tidak harus ke pemindahan penjara Iya, gitu. oke. Berarti ya itu. Bahwa mungkin kalau orang-orang tuh memahaminya, mungkin kayak aku sendiri ya memahaminya sebelumnya ya mungkin kalau misalnya ada kasus kekerasan gini dan di proses hukum ya mungkin ujungnya Pasti penjara gitu, gitu iya. kan. Mungkin kalau anak-anak ya cuma rehabilitasi gitu. Tapi ternyata ada opsi lain gitu dan Opsi disesuaikan lain. ya dengan proses yang berlangsung ya. Tapi sebenarnya jauh yang lebih penting itu adalah kesepakatan dulu sih Bang. Mediasi itu dulu antara pihak korban atau keluarga ya, keluarga korban dengan pihak keluarga si pelaku gitu kan. Karena bisa jadi dari pihak keluarga korban itu karena memang kerugiannya itu nyata yang dialami oleh si anak tersebut gitu ya. Bisa jadi dia meminta sejumlah ganti rugi atas kerugian atau dampak dari kekerasan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap si anaknya ini gitu. Nah, belum lagi kalau misalkan berbicara terkait dengan psikologis anak gitu ya. Itu kan betul. memang tidak jangka pendek gitu, tapi jangka panjang. Tapi bagaimana kita bisa melihat proyeksi pemulihan psikologis terhadap anak ini untuk jangka kedepannya, jangka panjang kedepannya gitu ya. Karena kadang-kadang nggak bisa cukup 1 kali 2 kali pertemuan konseling gitu, itu langsung pulih gitu. Tapi kadang-kadang butuh juga waktu sampai setahun, 2 tahun, bahkan beberapa tahun ke depan gitu ya. Itu masih ketergantungan gitu dengan psikolog tersebut karena ya dianggapnya tidak bisa clear dalam waktu singkat gitu. Jadi itu juga sangat mungkin untuk dinegosiasikan ya. Bisa, mungkin, sangat mungkin. Mungkin. Ya karena ya namanya kekerasan tuh pasti ada trauma ke korban, gak hanya trauma fisik tapi trauma psikologis juga ya. gitu. Apalagi kalau anak tuh pasti akan terekam sampai sampai kapanpun gitu. Nah, apa Mas kira-kira yang bisa kita lakukan itu untuk mencegah kekerasan seksual pada anak ini? Nah, sebenarnya kalau bentuk pencegahannya gitu ya, itu salah satunya adalah sanksi yang tegas ya. Ini pelakunya adalah orang-orang yang dewasa gitu ya. Itu harus ada sanksi tegas terhadap pemidanaan pelaku kekerasan seksual kepada anak gitu ya. Nah, terus yang kedua yang tidak kalah penting kalau menurut kami itu adalah edukasi seksual di tingkat pendidikan gitu ya. Baik itu mungkin bisa di tingkat kalau nggak bisa SD ya mungkin SMP gitu ya atau SMA gitu. Itu penting adanya edukasi itu. Kenapa? Karena biar anak itu memahami mana batasan-batasan yang boleh dipegang oleh orang lain gitu ya, mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain gitu. Nah, karena selama ini kan masyarakat menganggapnya itu adalah hal tabu gitu. Apa itu seksual, ngajarin porno dan lain sebagainya kan dianggapnya, padahal tidak, itu adalah investasi jangka panjang bagi anak dan salah satu upaya bentuk pencegahan juga gitu kan, agar misalkan yang laki-laki juga sadar bahwa oh tindakan ini nggak dibolehkan gitu ternyata gitu kan. Bagi si korban juga sama, oh kami batasannya kalau misalkan ketemu sama orang lain hanya sebatas jabat tangan gitu kan, nggak boleh berpeluk-pelukan misalnya, atau apalagi sampai berciuman dan lain sebagainya, itu tidak dibolehkan gitu. Nah, seharusnya pemahaman itulah yang harusnya negara harus memfasilitasi agar anak-anak itu clear pemahaman itu. Terlebih juga sebenarnya yang nggak kalah penting adalah keluarga. Karena barangkali negara sudah menganggap kalau negara masyarakatnya itu sudah paham terkait dengan hak-hak anak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang bisa saya pastikan di sini belum tentu semua keluarga itu paham terkait dengan pendidikan anak gitu. Sehingga
pendidikan terhadap anak itu masih timpang gitu. Sebagian mungkin kalau bagi orang yang pendidikannya luas gitu ya, apalagi concern di isu anak dan sebagainya, bisa jadi dia sudah mengajarkan itu kepada anaknya tanpa harus ada kurikulum di pendidikan di sekolahan gitu ya. Tapi kalau bagi masyarakat yang pendidikannya masih rendah, lalu kemudian SDM-nya juga masih rendah gitu ya, dan dia nggak paham isu terhadap anak juga, itu saya yakin bahkan orang tuanya pun nggak paham terkait dengan konteks itu, apalagi dia mau ngasihkan pembelajaran gitu ya kepada anaknya gitu. Nah itu yang kadang-kadang gapnya di situ tuh gitu. Nah makanya sangat penting kalau menurutku edukasi terkait dengan seksualitas, dan belum lagi kesehatan reproduksi terhadap anak juga itu perlu diajarkan gitu ya, bagaimana dia mau menginjak misalkan remaja atau dewasa, apa yang perlu disiapkan gitu dan lain sebagainya. Nah jadi kami mendorong sih peran pemerintah sangat penting ya dalam upaya pencegahan kekerasan khususnya seksual terhadap anak gitu. Salah satunya adalah dengan cara edukasi di tingkat pendidikan. Ya, jadi nggak hanya orang tua dan keluarga yang berperan, tapi pemerintah juga ya Mas ya. Pemerintah juga. Tapi orang-orang sekitar dan tetangga juga bertanggung jawab juga untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman untuk anak, bebas kekerasan, betul. Dan mungkin yang nggak kalah lupa juga ini ya, sosialisasi juga gitu ya. Betul. Sosialisasi baik itu dari pemerintah maupun kita gitu ya sebagai pendamping. Itu penting melakukan asosiasi, bisa saja lewat podcast kayak gini, tapi bisa saja lewat person to person gitu ya, bagaimana mekanisme pendidikan anak yang baik dan benar tuh cara-caranya seperti ini gitu ya, itu bisa kita sampaikan. Mungkin skupnya adalah paling kecil adalah keluarga gitu ya, keluarga kita atau keluarga besar kita gitu, biar mereka juga sefrekuensi, sepemahaman gitu. Tujuannya apa? Agar anak-anak terhindarkan dari kekerasan seksual gitu. Gitu sih. Betul. Supaya hidup anak tuh nyaman ya. Betul. Apalagi Indonesia Emas 2045 nih cita-citanya. Iya, betul. Jadi itu harus dari sekarang nih harus kita investasi jangka panjangnya. Jangka panjang, ya, betul. Nah, terakhir nih Mas, pesan untuk anak dan juga mungkin untuk orang-orang yang hidup di sekitar tempat anak tumbuh, ya orang tua, tetangga dan lain-lain. Nah, kalau untuk anak sendiri itu memang kami melihatnya anak adalah aset bangsa gitu ya, untuk menuju masa depan bangsa ini mau ditujukan kemana ya berdasarkan anak itu sendiri gitu ya, sehingga sangat penting bagi kita sebagai orang tua gitu ya, penting juga bagi kita selaku orang terdekat dari anak-anak itu untuk bisa memberikan pelindungan yang maksimal terhadap anak gitu ya, agar anak itu dapat tumbuh kembang secara maksimal gitu. Di lain itu juga mungkin bisa mengajarkan anak itu secara mandiri juga gitu ya, agar kedepannya tidak terlalu bergantungan juga kepada orang tua gitu ya. Nah mungkin itu juga ada usianya gitu ya, di tahapan mana kita bisa mengajarkan anak itu bisa mandiri gitu ya, di usia berapa kita mengajarkan anak itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri gitu ya, atau mungkin bisa remaja gitu ya dan sebagainya. Nah itu sih paling. Iya. Gitu untuk ini ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar anak nih ya. Anak. Iya. Karena emang penting sekali kita aware hak anak tuh yang dapat memenuhinya adalah kita betul. Yang bisa mendorong terciptanya, terwujudnya hak anak secara utuh itu adalah kita, yang bisa menciptakan kenyamanan adalah kita, karena kita adalah orang dewasa yang saat ini dianggap bisa mengambil keputusan terbesar dan keputusan yang paling mungkin gitu. Dan setiap keputusan kita pasti berpengaruh pada anak-anak yang ada di sekitar kita juga gitu. Nah gitu Sobat Puan, emang pembahasan tentang gimana pemulihan hak anak, apalagi kekerasan-kekerasan terjadi pada anak nih cukup triggering mungkin ya Mas ya. Nggak hanya mungkin kepada orang-orang yang mengalami, tapi orang-orang yang juga melihat dan ada di sekitar korban atau secara kasus terjadinya kekerasan seksual pada anak. Nah Sobat Puan, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan
kekerasan seksual pada anak ini, atau mungkin kekerasan pada anak, atau mungkin ingin melakukan pengaduan dan ingin mencari tahu lagi, bisa ke LBH Apik, Mas. Apik Jakarta. Iya. Mungkin nanti di sini ada dibantu Mas Oji ya. Betul. Di sini nanti ada Instagramnya, ada Facebooknya, terus ada Twitternya juga gitu. Dan mungkin bahkan ada hotline ya, nomor hotline yang bisa hubungi secara langsung ke LBH Apik Jakarta. Oke, nih. Jadi kalau tapi LBH Apik Jakarta itu hanya Jakarta saja atau bisa di wilayah sekitarnya juga, Mas? Nah, sebenarnya kalau di LBH Apik Jakarta sendiri ada 18 cabang tuh. Baik ada di Sumatera, di Jawa, di Bali, NTT, di Sulawesi, Kalimantan, Papua bahkan ada gitu. Jadi memang tersebar di 18 provinsi. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman kawan puan yang dekat dengan lokasi tertentu, itu bisa hubungi LBH Apik tertentu gitu, karena memang aku nggak terlalu hafal. Tapi kalau untuk Jakarta itu bisa untuk wilayah Jakarta aja atau Jabodetabek kalau Jakarta. Jabodetabek ya. Jadi teman-teman yang sobat puan, kalau misalnya pengaduan bisa langsung datang ke kantor juga, Mas? Bisa datang langsung ke kantor. Iya. Itu ya sobat puan, bisa ke LBH Apik Jakarta, atau yang di luar, untuk yang di luar Jakarta ada di LBH Apik lainnya. Mungkin nanti bisa dilihat di websitenya, bisa lihat di Instagramnya mungkin. Instagramnya bisa. Oke. Sip, terima kasih Mas Said atas diskusinya yang cukup berat ini. Mungkin nanti kita akan diskusi lainnya di episode lainnya mungkin ya. Boleh. Terima kasih sobat puan, itu tadi episode kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Boleh. Tergata lagi di